Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan uh, melanjutkan tutorial ya, yang tadinya part 1. Sekarang saya lanjutkan di part 2 untuk teman-teman ya. Oke. uh, Sekarang kita masuk lagi ke Mikrotik. Karena di part 1 itu hanya DS basic ya, sambung internet. Itu sudah ada voucher default. Sekarang kita akan coba untuk mengatur waktu. Di sini walaupun waktu ketika sudah ada internet dia otomatis menyesuaikan ya, di sini 19 20 20, akan tetapi ketika Mikrotik mati lampu, mati, dicabut adaptor, nanti akan bermasalah ketika dalam voucher yang nanti tiba-tiba tidak aktif karena kesalahan penentuan waktu. Oke. Pertama kita setting SNTP ya, ini di SNTP client. Nah, nanti kita setting, kita ambil poolnya SNTP server. Nah, di sini kita pakai yang pool.ntp.org ya teman-teman. Di sini ada 4 server kosong ketika di pool.ntp.org. Bisa teman pilih salah satu ya, pilih 2 diantaranya. Sini saya pilih yang 0, kemudian pilih yang 1 dah. Kemudian ini di enable ya teman-teman. Kemudian kita apply. Nah, nanti di sini dia akan menyesuaikan waktu si Mikrotik ya, sesuai dengan NTP server. Jadi ketika si Mikrotik mati, maka waktu akan otomatis terupdate ya teman-teman. Oke. Sekarang kita akan membuat voucher karena Mikrotik kita sudah hidup. Kita pertama kali download Micmon ya teman-teman. Sini saya sudah install Micmonnya. Teman-teman download aja Micmonnya ya. Di Google banyak. Nah, di sini kalau misalkan Micmonnya servernya offline, teman-teman tinggal ganti aja portnya, change port gitu kan, klik change port kemudian start sampai online kayak gini ya teman-teman. Karena di sini saya tidak bermasalah, jadi saya balikin lagi ke port semula 80. Nah, di sini ketika mengakses Micmon, pastikan kamu menggunakan jaringan WiFi yang terhubung ke si Mikrotik kamu. Kemudian langsung open aja Micmonnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Untuk password default Micmon itu Micmon, kemudian sandinya 1234 ya. Karena di sini saya sudah ganti, jadi username sudah saya ubah ya teman-teman. Di sini pakai username saya sendiri. Kemudian teman-teman di sini bisa klik menu add router. Nah, untuk season name, misalkan di part 1 saya bikin wifi Tati. Kemudian IP Mikrotiknya teman, nah IP Mikrotiknya ada di sini. Kamu pilih IP, kemudian pool, bukan IP, terus addressing ya teman-teman. Nah, di sini di ether 1 ini merupakan IP Mikrotik kalian ya teman-teman. Nah, ini maka yang kita copas adalah yang ini, yang address 192.168.126. Kalian masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Untuk username-nya adalah username Mikrotik kalian, bukan username hotspot ya. Adanya di sini. Nah, ini kan admin yang tanpa sandi nih. Saya contoh buat khusus untuk Micmon, misalkan saya buat Micmon, grupnya full ya teman-teman. Sandinya taruh aja Micmon, ini sebagai contoh aja ya. Sandi bisa disesuaikan sesuai selera teman-teman ya. Ini saya sudah buat, kemudian di sini diisi Micmon. Oke, kemudian hotspot name-nya terserah isi teman-teman apa aja ya hotspot name-nya. DNS name-nya itu alamat login page. Alamat login page teman-teman, misalkan wifi.net atau wifi gratis.net ya, terserah. Live reportnya saya biasanya enable ya teman-teman. Kemudian saya save di sini, kemudian saya coba ping. Nah, dia terhubung ya teman-teman. Ini
Kemudian saya coba connect kan, sip, ini connect ya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa buat user profile ya. Contoh saya mau buat voucher yang 6 jam. Ini terserah ya nama vouchernya teman-teman mau berapa. Misalkan speednya saya mau 1 MB upload, 2 MB download. Misalkan mau 512 kilobit upload, 1 MB download, ya seperti ini. Terserah sesuai selera teman-teman ya. Saya di sini biasa pakai 1 M per 2 M ya. 1 MB untuk upload, 2 MB untuk download. Kemudian expiry mode-nya untuk voucher biasanya saya remove and record. Jadi ketika dia habis, maka langsung logout dan voucher langsung dihapus, tapi datanya akan direkam untuk pelaporan. Kemudian validitasnya di sini nih udah ketahuan ya. Kalau contohnya gini, 30 day berarti 30 days, 30 hari, 12 hours berarti 12 jam, 30 M berarti 30 menit. Jadi intinya untuk D itu hari, untuk 12, untuk H itu jam, untuk M itu menit ya teman-teman. Jadi di sini saya taruh 6H, jadi 6 jam ya teman-teman. Untuk harganya saya taruh 3000. Nah di sini harga jualnya juga saya kasih 3000. Misalkan teman-teman punya reseller, harga di kitanya 2000, taruh aja teman-teman misalkan 2000 gitu kan, selling price nya gitu. Ini sini karena saya tidak ada reseller, ini sebagai contoh aja saya 3000. Nah untuk lock user ini vouchernya ini hanya untuk device, satu HP itu. Kalau pengen cuman satu HP berarti kamu pilih enable lah, teman-teman pilih enable. Kalau untuk satu voucher bisa dipakai beberapa HP dengan syarat si voucher belum tidak aktif bersamaan, bisa ini enable aja. Untuk parent queue nya bisa pilih queue yang teman-teman pengen. Nanti kalau di Mikrotik-nya ada, nanti di sini muncul queue nya ya teman-teman. Karena di sini saya belum bikin, jadi belum muncul di menu ini. Jadi ini sebagai contoh aja. Kita save di sini. Profilnya di sini jadi ya. Nah, dan di Mikrotik-nya nanti ada di sini teman-teman. Nih, saya kasih contoh ya teman-teman, di IP hotspot di user profile. Nah, 6 jam ada kan di sini ta. Sari usernya 1 ya kan. Dan limitnya 1 DM per 2 M. Oke. Kemudian teman-teman ingin membuat voucher. Oke. Sekarang kita masuk ke tab user nih ya, masih di hotspot, kemudian user. Kalau ada di user itu buat nambah satu-satu, misalkan custom, misalkan jajang, kita masukkan jajang. Seandainya juga jajang itu biar bisa jadi kayak voucher ya, ini nggak masukin jajang aja. Kemudian profilnya kita pilih yang 6 jam tadi yang kita bikin. Time limitnya kita masukin lagi ya teman-teman, misalkan 6 jam. Nah bisa seperti itu, tinggal kita save aja. Ini untuk yang satu-satu ya, biasanya untuk pelanggan bulanan saya bikin seperti ini. Kemudian kalau kita bikin random massive, kita bikin misalkan 20. Ini kalau username dan password, nanti dia nge-generate username dan password. Loginnya biasanya di tab member, jadi dia masukkan username dan passwordnya berbeda. Kalau kita ingin bikin voucher, misalkan ini username sama dengan password, jadi username-nya itu sama password, jadi kayak voucher. Intinya kita bikin voucher di sini. Nah misalkan gini, kita bikin terserah nih, ada yang ABCD 2354 nih contohnya nih, nanti hurufnya AX nomor, terus ini huruf besar semua, ini ada huruf besar, huruf kecil, huruf ada nomor juga. Biasanya saya pakai yang ini nih karena ada nomor di belakang, huruf di tengah ya, random lah. Saya bisa pakai ini untuk menghindari kecurangan. Kemudian kita profilnya pilih juga 6 jam. Time limitnya jangan lupa diisi, kalau nggak diisi nanti vouchernya sering bermasalah. Kita pilih 6H berarti 6 hours ya, 6 jam. Ini prefix, misalkan kalian pengen di awal vouchernya ada huruf TS, nanti ada TS XXX apa itu kan. Biasanya saya kosongin aja, kecuali buat reseller, misalkan reseller saya namanya BB, biasanya saya masukkan BB gitu kan, buat pendataan aja di Mikmonnya biar ketahuan ini main di mana, ini beli di mana gitu kan.
Oke, kalau udah gini kuantitinya ini jumlah ya, jumlah voucher 20. Ini servernya all aja biar bisa dipakai semua server. Ini terserah ya, bisa kalian pilih sesuai selera masing-masing. Biasanya saya pilih 5, 6 atau 7. Jarang sekali di 8 kecuali ada permintaan ya. Oke, sekarang kita langsung generate aja. Nah, dia udah jadi nih tergenerate. Kalau kita pengen ngeprint, kita bisa beli print atau QR. Biasanya saya pakai yang QR ya, seperti ini. Nah, saya biasa pakai seperti ini. Nanti bisa SMS PDF buat dikirim ke kang fotokopi atau langsung ngeprint sendiri. Di sini saya ada printer, jadi saya biasa ngeprint sendiri. Oke. Nah, di sini kan voucher sudah jadi. Nah, di sini ada di mikrotiknya, di sini nanti tergenerate. Nah, banyak kan yang kita bikin di profilnya jam itu. Cukup mudah sekali sebetulnya teman-teman di sini. Sekarang di sini teman-teman bisa ngecek yang hotspot aktif. Nah, di sini ada admin hotspot aktif, ada host. Nah, di sini auto reset. Kemudian di sini ada tab voucher juga nih di profil bot. Jadi teman-teman bisa ngecek. Di sini ada traffic monitor juga buat ngecek penggunaan apa internet. Di sini ada pelaporan juga di Micmon, enak ya kan? Nah, di sini save. Di sini juga bisa ngelihat user list nih yang sudah dibikin ya kan. Sama seperti yang ada di Mikrotik tadi. Hanya saja di Micmon lebih besar ya. Nah, seperti ini. Teman-teman juga bisa menambahkan lagi profil. Misalkan mau bikin yang 1 bulan, taruh 1 bulan. Kita address flow-nya non aja. Services ini 1. Misalkan kita 1M 1M per 2M. Express mode-nya biasanya kalau untuk yang bulanan saya bikin notice and record, karena ketika habis akan ada notice yang masuk yang ketika login keterangannya voucher Anda sudah bla 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 gitulah. Validitasnya taruh 30 hari, 30 day. Nah, seperti ini. Harganya misalkan 80.000. Di sini 80.000 ya kan. Ini enable. Barang QQ-nya terserah. Mau ke mana, nanti saya akan bahas di part 3 nanti ya, teman-teman. Kemudian kita save ya kan. Kita mau bikin generate bisa, ada di user bisa sesuai yang sama seperti yang saya praktikkan tadi untuk yang 6 jam ya teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman optimalkan sendiri. Untuk Micmon ini sangat user friendly sekali penggunaannya ya. Di sini teman-teman bisa ngedit template, nanti itu di video berikutnya akan saya bahas. Oke teman-teman, sampai di sini saja dulu untuk video part kedua ini. Untuk part ketiganya kita akan membahas tentang cara menstabilkan, memprioritaskan internet untuk game supaya tidak ngelag ya teman-teman. Oke, jangan lupa di subscribe, di like dan di komen kalau ada yang tidak dimengerti lah teman-teman. Oke, sampai jumpa. Sampai di sini saya akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa di part berikutnya.